Ini kami lagi di atasnya. Mau kemana? Mau ke pantai Somor-Somor. Ngapain? Kita mau ke Laguna. Tanjung Gaang. Ya, Tanjung Gaang itu yang nanti ada lagunanya. Tetek Delagun. Cecek Delagun. Let's go. Kawanan monyet. Itu. Banyak. Ada di sisi barat kalau dari pelabuhan itu belok kiri. Kalau kemarin kita ke Pulau Nogo itu dari pelabuhan kita belok kanan, kalau sekarang itu kita dari pelabuhan belok ke kiri. Sisi barat Pulau Bawean. Jadi teman-teman, untuk menuju ke Tanjung Gaang ada dua opsi, yaitu jalur darat dan jalur laut. Infonya yang paling mudah dilalui khususnya untuk wisatawan yaitu dengan jalur laut. Nah, tempat penyeberangan paling dekat adalah dari pantai Somor-Somor ini. Kurang lebih menempuh 30 menit perjalanan dari alun-alun Sangkapura. Mapsnya akan kami drop di kolom deskripsi ya. Di pantai Somor-Somor nanti kita akan bertemu Pak Razak, pemilik perahu yang akan kami sewa. Untuk menuju ke pantai Somor-Somor, kita akan melewati medan yang cukup naik turun dan berkelok-kelok. Banyak hutan, sawah, perkampungan, hingga pantai yang akan kita lalui. Jalanan di sini juga cukup sempit, sehingga paling mudah dilalui oleh motor. Meski sepertinya mobil masih bisa, karena melihat beberapa penduduk memarkir mobil mereka di depan rumah. A few moments later. Nah, akhirnya kita sampai di rumahnya Pak Razak. Ini Ibu Razak. Kayak gini guys rumahnya. Langsung aja. Ya. Ya, makasih ya Bu. Kita langsung ke pantai. Dari rumah Pak Razak, kita diarahkan untuk langsung ke tepi pantai karena perahu sudah siap mengantar. Tinggal jalan lurus sebentar aja. Ya, ginilah kalau bapak-bapak ekstrovert ya. Tiba-tiba aja ngobrol sama orang random. Sebelum kejauhan yang sebelah sini pertelon itu dulu. Pak. Itu ya. Inilah pantai Somor. Dari sini Tanjung Gaang sekitar 15 sampai 20 menitan sih. Dari sini dimulailah perjalanan laut kami ke Tanjung Gaang, spot terbaik untuk melihat sunset di Pulau Bawean. Untuk menuju ke area Tanjung Gaang butuh waktu tempuh kurang lebih 15 menit saja dari pantai Somor-Somor. Dekat kan? Pantai manusia laut, banyak pohon kelapa ya. Dari sini kita juga sudah bisa melihat ujung dari Tanjung Gaang loh. Itu tuh batu karang besar yang menjorok ke arah laut barat. Oh iya, ini dia Pak Razak, pemilik perahu yang kami sewa. Untuk menyewa perahu, kami cukup membayar Rp200.000. Kalau teman-teman berbanyak, bisa patungan dengan harga yang sangat murah. Untuk kontak beliau akan kami tulis di kolom deskripsi ya. Pantainya Tanjung Gaang.
gugusan batu karang yang sangat panjang dan besar. Nah, titik pemberhentian pertama kami di Tanjung Gaang adalah Tete de Lagun. Jangan mikir aneh-aneh ya, karena Tete de Lagun ada artinya. Ini namanya Tete de Lagun. Namanya tempatnya. Iya Tanjung Gaang, tapi orang sini bilangnya Tete. Tete de Lagun. Ini istilahnya kan jembatan arek bagian, kalau jembatan ini kan Tete. Jadi ini kan kayak ada lubangnya, ada jalan yang kayak Oh, Tete, ya. Tete gitu. Iya, jembatan ya. gitu. Jadi orang sini bilangnya Tete. Gitu guys. Secara Tete de Lagun. Tenang airnya. Oh, bisa naik di situ ya, Pak ya? Inilah namanya Tete de Lagun. Kalau sampai mau turun ke air, handphonenya jangan taruh di atas, khawatir ada monyet juga ya. Oh, iya. Oh, ada monyet juga. Dari Tete de Lagun di ujung kita bisa naik ke atas batu karangnya, ada tangganya. Nah, kita bisa foto-foto di sini. Ini batu karang. Jadi kalian kalau kesini harus pakai alas kaki ya, yang tebal. Halo guys, jadi ini kami lagi di Atas atasnya Tete de Lagun. Tete de Lagun. Jadi Tete itu jembatan ya, Ya. bahasa Baweannya. Bahasa Baweannya Nah. jembatan. Karena bentuknya batu karang ini itu ada lurus di atas, terus bawahnya itu kayak lubang, kayak jembatan dari sungai yang besar tuh. Bawahnya kan lubang. Ke sana. Terus di situ kata Pak Razak tadi masih ada monyetnya. Jadi mesti hati-hati kalau di sini bawa Barang. makanan, barang gitu. Nanti bisa dibawa kabur ke hutan sana. Nah, kalau mau ke lagunnya itu kita mesti Turun. balik ya, turun ke situ, ke arah situ. Nah, ini mungkin di situ masih agak dalam. Nah, kalau di lagunnya tadi info Pak Rozak itu ya mungkin sekitar 2 meteran. Itu pun juga sekarang ini posisi lagi cukup ini ya, cukup surut, jadi nggak begitu dalam. Nah, sebagus ini guys, ini dari atas ya, itu pelampung, kita nanti pakai pelampung situ supaya safety. Nah, ini lagunnya, jadi terlindung ya dari ombak, aman. Nanti kita mau cepak cipuk di sana. Oke. Ikuti terus. Oke, yuk, sebelum ada orang. Nah, ini lagi-lagi kami hanya berdua guys di Doakan selamat ya guys. tempat wisata kayak gini. Jadi ini salah satu privilege. Mantap, ayo kita nikmati sebelum ada rombongan yang lain datang. Meet me at the same time the stars blink their eyes. Send me blank postcards from across the sea. Mail them to the wrong address. They'll still find me.
Jadi kayak di sini tuh kayak ada goa-goanya gini guys. Tali apa ya? Kasih tak cantol tali ini ya sayang. Di Tete de Lagun kita bisa berenang dengan tenang karena area ini terlindungi dari ombak laut. Meskipun begitu, kita harus tetap berhati-hati ya. Pak Razak juga membekali kami dengan banyak pelampung sehingga berenang juga lebih safety di sini. Perairan di Tete de Lagun menurut kami sangat jernih. Airnya juga kebetulan sedang dangkal, jadi kami juga bisa melihat lumut-lumut, rumput laut, dan ikan-ikan kecil di dasar. Later. Entah beruntung atau tidak menghadapi cuaca yang labil saat ke Pulau Bawean, kami sering dapat mendung saat sunrise dan sunset. Tapi gerimis di Laguna berdua dengan pasangan itu beneran hal yang bagus buat kami. Syahdu dan indah banget suasananya. Iya, meski airnya terlihat tenang, kami sarankan jangan beranjak ke dekat batu karang sebelah barat ya. Di sebelah situ sepertinya ada pusaran air, karena arusnya tiba-tiba jadi berat banget di sana. Saya sampai kesusahan kembali ke tengah. Oh, ayo. Mantap. Makasih, Bu. Moments later. Jadi ini setelah dari Laguna, kami mau pindah ke mana? Spot untuk cari sunset. Ya semoga dapat lah. Setelah puas berenang di Tete de Lagun dan Pak Razak sudah kembali dari menjemput tamu yang lain, sekarang saatnya kami menuju ke pantai Tanjung Gaang dan Sunset Point. Kurang lebih perjalanan ke sana sekitar 5 menit. Di sana terkenal sebagai best sunset point di Pulau Bawean, karena dari situ nanti kita bisa melihat ke sisi barat tanpa penghalang apapun. So beautiful, the world is turning fast. Got too many plans, but your eyes found mine, and I said, there's a record spinning in my mind, with scratches on my B-side. You're a record spinning in my mind. Setelah kita dari Lagun tadi, kita mau pindah ke spot untuk cari sunset. Ya meskipun mendung tapi kita coba dulu ya. Semoga beruntung. Drop the needle down and dance me to the other side. And from there we can fly into the Lari-larian guys. Ada banyak loh. Banyak monyet guys. our hands in the air. There's a record spinning in my mind, with scratches on my B-side. You're a record spinning in my mind.
Hati-hati ya, biar jangan terlalu ke pinggir ya. Oh iya, kasih Bang. There's a record spinning in my mind with scratches on the beside you. You're a record spinning in my mind. Record spinning in my mind. Spinning in my mind. More moments later. Tiba di pantai, kami langsung menuju ke atas tebing untuk melihat indahnya sunset di Tanjung Gaang yang sangat terkenal. Tapi sebelumnya, kami harus melintasi semak belukar atau hutan kecil yang menutupi tebing-tebing. Seperti yang tadi terlihat, di sini masih banyak monyet, jadi harus tetap berhati-hati. Selain itu, semaknya juga cukup lebat, banyak kotoran hewan juga sepanjang jalan. Ada beberapa jembatan kayu yang dibangun masyarakat untuk memudahkan wisatawan dalam berjalan melewati bebatuan tebing. Sesampai di atas, kita mesti ekstra hati-hati karena banyak lubang. Selain itu, kontur tebing yang keras dan tajam di beberapa sisi juga harus jadi perhatian saat melangkah. Jangan lupa kalau kesini kalian harus memakai alas kaki yang tebal ya, seperti sandal gunung atau mungkin sepatu boot yang solnya tebal, supaya nggak sakit saat melangkah. Sesampainya di atas, kita bisa melihat ternyata jauh di belakang pantai hutannya masih sangat asri, lebat dan terjaga kelestariannya. Di sisi barat sejauh mata memandang hanya ada hamparan samudra dengan langit jingga biru sebagai mahkotanya. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Di sini kita juga bisa menjumpai karang bolong yang sangat masif. Jadi sekali lagi kita harus berhati-hati. Sayangnya waktu kami kesini langit masih mendung sisa hujan tadi sore. Tapi meski demikian keindahan Bawean khususnya Tanjung Gaang tetap akan menjadi kesan yang tak akan pernah kami lupakan. Ini pantainya guys. Pantai sebelumnya Tanjung Gaang. Tanjung Gaang. Nah, gini. Tadi kami menerobos itu sampai atas sana. Karang itu loh. Bisa gini. Ya, gini ya. Sangar. Masya Allah. Tuh guys. Bisa gini. Haus aku. Kayak air tapi haus. Air minum ya. Ini kami tinggal menunggu bala bantuan datang guys. Udah tinggal. Bukan ini mungkin. Nah itu bala bantuan kami guys. Tapi ternyata nggak dijemput. Jadi ya udah kita menunggu kapal selanjutnya ya.